Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Curamadana, NIM 2209066. Wujud benda dapat berupa cair, gas, atau padat yang memiliki molekul gerak translasi atau gerak pindah tempat dan gerak vibrasi atau bisa saja bergerak di tempat. Perubahan wujud tersebut dapat bersifat atau tidak sementara, yang artinya menghasilkan zat yang baru dan tidak bisa dikembalikan lagi pada wujud awalnya. Selanjutnya ada sifat-sifat benda. Membahas tentang perubahan wujud pada sebuah benda, maka tidak akan lepas dari pembahasan zat benda itu sendiri. Grames pasti sudah sering menjumpai benda-benda yang mudah berubah wujud. Untuk mengalami proses perubahan wujud, biasanya zat benda tersebut memiliki sifat atau karakteristik sebelum atau sesudah terjadinya perubahan wujud. Berikut ini sifat-sifat benda yang perlu kita ketahui untuk terjadinya perubahan wujud. Yang pertama yaitu ada benda padat. Benda padat memiliki bentuk cenderung tetap meskipun diletakkan pada tempat tertentu, bahkan cenderung sama meskipun dipindahkan ke tempat yang berbeda sekalipun. Tidak mudah berubah wujud. Tidak merubah wujud benda padat biasanya memerlukan proses yang lumayan lama dengan berbagai macam effort seperti memukul, menekan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada benda cair. Benda cair tentu bisa berubah wujud menjadi bentuk lain seperti menjadi padat atau gas. Sebelum terjadi perubahan, benda cair memiliki sifat-sifat atau karakteristik seperti bentuknya tidak tetap dan akan menyesuaikan dengan bentuk wadah yang menampungnya, bersifat mengalir atau mudah berpindah tempat dari yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah karena adanya hukum gravitasi benda cair yang meresap pada celah-celah kecil atau pori-pori suatu permukaan seperti tanah, kertas, tisu, kain, spons, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada benda gas. Beberapa dari benda padat dan cair yang bisa tampak jelas wujudnya. Beberapa benda gas mungkin tidak bisa terlihat mudah dengan mata telanjang manusia, seperti udara. Benda gas ini memiliki sifat-sifat atau karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan bentuk zat benda lainnya, seperti berikut ini. Memiliki bentuk dan volume yang menyesuaikan dengan bentuk atau kondisi wadah yang menampungnya. Itulah sebabnya bentuk gas akan bergantung dengan bentuk dan kondisi wadahnya. Selain itu, volume udara juga sangat bergantung pada isi dan volume wadahnya, memiliki tekanan yang bisa menekan ke segala arah. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis perubahan wujud. Benda yang memiliki sifat karakteristik di atas juga dapat mengalami perubahan bentuk wujud yang bermacam-macam sesuai dengan kondisi yang mempengaruhinya. Perubahan wujud pada benda ini bisa bermacam-macam karena setiap zat benda juga memiliki karakteristik tersendiri yang membuatnya memerlukan proses perubahannya masing-masing. Berikut ini ada macam-macam perubahan wujud sebuah benda dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu ada mencair. Yaitu mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor mempengaruhi zat benda tersebut. Perubahan wujud ini juga biasa kita kenal dengan istilah meleleh. Contohnya meleleh coklat batangan menjadi lebih kental dengan memanaskan di kompor. Dan yang kedua yaitu ada membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi padat. Perubahan wujud membeku bisa dibilang kembalikan lagi mencair.
Itu artinya proses perubahan wujud dengan membeku akan melepaskan panas pada suhu yang dingin, berkebalikan dari mencair. Pasti kalian pernah dengar membekukan air di freezer menjadi es batu atau membekukan bahan cair lainnya. Yang ketiga yaitu ada menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada zat cair saja, namun juga terjadi di tubuh manusia. Contohnya saat kita berkeringat atau menguap dan mendingin dari tubuh kita. Yang paling sering kita lihat adalah ketika merebus air, maka saat mendidih akan mengeluarkan uap. Yang keempat yaitu ada mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butir. Nah, yang kelima ada menyublim. Menyublim adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Proses perubahannya yaitu wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Misalnya, jika meletakkan kapur, barus atau kamper di suatu ruangan, maka lama-kelamaan akan habis benda padat itu karena menyublim ke udara. Yang keenam yaitu ada mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Proses perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda. Perubahan ini biasanya bisa diamati pada botol madu yang mulai muncul kristalisasi gula lama kelamaan. Penyebab perubahan wujud benda ini, perubahan pada wujud suatu benda tersebut bukan tanpa sebab. Itulah sebabnya dalam proses perubahan zat tersebut terjadi gejala-gejala yang bisa dikenali secara langsung maupun lewat alat bantu. Perubahan wujud tersebut bisa terjadi karena perubahan fisika, kimia, dan biologi dalam sifat-sifat zat benda tersebut. Berikut ini penjelasan tentang penyebab terjadi perubahan wujud pada benda cair dan gas yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama yaitu ada perubahan fisika. Perubahan fisika adalah bentuk wujud pada zat suatu benda yang dapat dilihat atau diamati dengan mata telanjang melalui tampilan fisiknya saja atau dari penampilan luarnya. Jadi, perubahan wujud secara fisika tidak merubah komposisi kimianya dalam suatu zat benda. Yang kedua yaitu ada perubahan kimia. Perubahan kimia adalah bentuk perubahan wujud suatu benda yang terjadi pada bentuk dan ukuran zat dan menghasilkan zat baru yang berbeda. Perubahan wujud ini menghasilkan jenis dan sifat material zat yang berbeda atau baru dari zat semula. Reaksi kimia akan menciptakan substansi atau komposisi penyusunan zat yang berubah menjadi rumus kimia baru. Dalam praktiknya, perubahan wujud kimia mengalami penyusutan material zat saat berubah. Perubahan kimia dapat terjadi karena faktor pembakaran, pendinginan, pemanasan, pembusukan, dan perkaratan. Yang ketiga yaitu ada perubahan biologi. Perubahan biologi ini adalah salah satu perubahan yang terjadi karena adanya pengaruh aktivitas dari makhluk hidup lain atau mikroorganisme pengurai. Sama seperti perubahan kimia, perubahan biologi juga menyebabkan perubahan benda yang tidak bisa kembali ke bentuk semula yang bisa menemukan. Contohnya yaitu perubahan biologi yang mengubah bentuk kayu menjadi lapuk dan akhirnya mulai terurai. Sekarang saya akan memberikan contoh-contoh perubahan wujud benda. Setelah mengetahui pengertian, sifat-sifat, macam-macam, dan penyebab dari perubahan wujud benda, maka pasti sudah dapat mengidentifikasi contoh perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah ada beberapa contoh perubahan pada wujud benda yang bisa kalian temukan dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan sekitar kita.
Pertama yaitu membekukan air di dalam freezer agar menjadi es batu, adalah contoh perubahan wujud dengan proses pembekuan. Yang kedua yaitu ada meletakkan adonan es krim dalam freezer agar menjadi es krim beku.